Ditinjau dari segi bahasa, istilah Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut Syar'i, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Di dalamnya terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Di dalamnya termuat berbagai aturan-aturan untuk kehidupan manusia. Al-Quran adalah kitab yang berisi petunjuk. Petunjuk yang bisa mengeluarkan manusia dari keadaan gelap menuju jalan yang terang benderang. Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita, agar kita bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, itulah secara singkat penjelasan tentang Al-Quran. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, adakah hubungan antara Al-Quran dan Ramadan? Sahabat serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dari ayat ini bisa kita ketahui atau bisa kita jawab pertanyaan tadi, bahwa antara Al-Quran dan Ramadan jelas sekali ada hubungannya. Apa hubungannya? Ramadan atau bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, yakni bulannya Al-Quran. Oleh karena itu, sudah selayaknya di bulan suci Ramadan ini kita semua termotivasi untuk semangat membaca dan bertadarus Al-Quran. Sahabat serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Lalu apa itu tadarus? Kata atau istilah tadarus berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata darosa yadrusu, yang artinya mempelajari, mengkaji, atau mengambil pelajaran. Lalu kata darosa ini ketambahan huruf ta di depannya hingga menjadi tadarosa yatadarosu. Maka maknanya pun berubah, atau maksudnya maknanya bertambah menjadi saling belajar atau mempelajari secara lebih mendalam. Di kehidupan sehari-hari, kadang kita menganggap atau tidak sedikit orang yang menganggap bahwa tadarus itu hanya sebatas membaca Al-Quran secara bersama-sama. Padahal jika kita lihat secara bahasa arti dari tadarus itu tadi, yaitu mempelajari. Jadi selain membaca itu mempelajari secara lebih mendalam, mengkaji ya, dan sebagainya. Nah, hal ini pun sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, adalah seorang dari kami jika telah mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, maka ia tidak menambahnya sampai ia mengetahui makna dan mengamalkannya. Hadis disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiqnya atas tafsir At-Tabari halaman 80. Dan masih berkaitan dengan tadarus, tahukah kalian bahwa Rasulullah adalah orang yang paling banyak bertadarus di bulan Ramadan? Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Di bulan tersebut, malaikat Jibril menemui beliau setiap malamnya untuk bertadarus mempelajari Al-Quran. Sahabat serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut tentunya karena memang di dalamnya memiliki banyak keutamaan. Dan di antara keutamaan tadarus Al-Quran, di antaranya adalah pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwa 1 huruf saja kita membaca Al-Quran, itu pahalanya 10 kebaikan. Juga dalam riwayat lain disebutkan bahwa pahalanya serupa dengan sholat sepanjang malam. Bahkan bagi yang terbata-bata pun membaca Al-Quran ada pahala yang berlipat. Yang kedua, keutamaan dari tadarus Al-Quran adalah mempererat tali persaudaraan, mempererat tali silaturahmi ataupun ukhuwah Islamiyah. Sahabat serta anak-anakku yang dirahmati Allah, adapun keutamaan yang ketiga dari tadarus Al-Quran adalah membuat jiwa kita akan menjadi lebih tenang dan tentram. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, suara Al-Quran membuat jiwa menjadi tenang, tentram dan mulia. Sedangkan suara nyanyian membuat jiwa resah, gelisah, dan tidak tenang. Bahkan dalam ayat Quran surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah asyifa, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Kemudian keutamaan dari orang yang suka membaca atau bertadarus Al-Quran itu bisa menghindarkan dirinya dari ghibah, menghindarkan dirinya dari suka bergunjing atau membicarakan orang lain. Dan yang kelima, di antara keutamaan orang yang sering membaca atau bertadarus Al-Quran adalah Allah akan menjadikannya manusia yang terbaik. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu, berapapun usiamu saat ini, bersemangatlah dalam belajar Al-Quran agar kamu menjadi orang yang terbaik. Lalu, di antara keutamaan orang yang sering membaca atau tadarus Al-Quran adalah ia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat nanti.
Puasa berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberikannya syafaat." Dan Al-Quran pun berkata, "Aku menahannya dari waktu tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya." Maka kedua-duanya, puasa dan Al-Quran, diizinkan memberikan syafaat. Subhanallah. Sahabat serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa tadarus Al-Quran merupakan amalan mulia yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, terutama sekali pada bulan suci Ramadan. Untuk itu, ana pesankan kepada kalian semua, jangan biarkan bulan Ramadan kali ini berlalu tanpa tadarus Al-Quran. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah.